warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas demonstrasi konstekstual modul 2.3. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Rita Apriani dari SD Negeri 7 Rejang Lebong. Saya Ira Rahmawati dari SMA Negeri 10 Rejang Lebong. Saya Nani Nuryati dari SMA 4 Rejang Lebong. Saya Emalesa dari SDT Khairulma Rejang Lebong. Selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu? hari ini Bu Nani? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Kegiatan di sekolah aman Bu? Alhamdulillah lancar. Kami mau ini Bu, Senin mulai semester. Oh sudah mulai. Iya. Saya dengar Ibu akan melakukan koci ya hari ini ya? Iya betul Bu. Oh gitu ya Bu ya. Siapa yang tadi koci hari ini Bu? Hari ini saya akan mengcoaching Ibu Rita. Baik ya Bu ya, sebelum Ibu melakukan koci hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang diskusi kita tentang rubrik penilaian. Iya, Itu ya Bu ya. Bagaimana kos dan koci, saya amati bagaimana cara kos menyampaikan kepada koci gitu ya Bu ya, Bu Nani ya. Selanjutnya bagaimana kos memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana sikap kos saat memberi pertanyaan, itu yang akan diamati. Kemudian saya akan bagaimana kos merespon semua ya. Baik Bu Nani, nanti kegiatan tersebut harus sesuai dengan visi kemitraan kreatif, kita memaksimalkan potensi ya Bu Nani ya. Iya baik Ibu. Ya. Nah, selanjutnya yang rubrik penilaiannya adalah kompetensi apa yang dikembangkan pada kegiatan coaching hari ini. Nah, jadi yang pertama kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu yang pertama hadir penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bu Nani, pada proses coaching hari ini kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Nani hari ini? Baik Ibu, jadi ada dua kompetensi yang spesifik ingin dikembangkan. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh, seperti itu ya Bu Nani ya. Selanjutnya indikator bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini Bu? Yang pertama setelah pada saat proses coaching ini saya inginkan yaitu coach saya bisa menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan yang sedang dia hadapi. Kemudian yang kedua coach saya dapat menyebutkan atau mengidentifikasi langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang sedang dia hadapi. Oh seperti itu ya Bu Nani ya. Makasih ya Bu Nani ya, selamat melakukan coachingnya hari ini ya Bu Nani ya. Iya, terima kasih Bu Emma. Silakan dilanjutkan Bu Nani. Baik. Berarti apa kabar Ibu Rita? Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Ibu Nani apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sedang kegiatan apa sekarang Bu di sekolah Bu? Kita sekarang lagi ada ujian Ibu, ujian akhir Oh semester. iya, berarti hampir sama ya Bu Iya. ya. Kami juga insya Allah hari Senin ini nanti kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Oh kita duluan Bu, karena Iya. banyak kegiatan kan, jadi kita duluan. Iya. Baik Bu Rita, Iya. dengar-dengar Ibu Rita
kemarin waktu kita ditelepon ada yang ingin disampaikan nih dengan saya. Apa tuh kira-kira Bu Iya Rita? Bu, jadi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Ibu Nani. Kira-kira nanti Bu Nani mungkin bisa mendengarkan keluhan-keluhan saya gitu Bu Nani. Apa itu Bu? Iya, jadi saya itu punya masalah Ibu di sekolah itu. Dewan guru kami itu banyak yang masih menggunakan metode konvensional gitu Bu ya. Baik itu metodenya atau medianya, mereka masih menggunakan metode konvensional. Jadi saya tuh kayaknya ngerasa terpanggil gitu Bu, merasa terpanggil gitu kan, gimana caranya jadi ada perubahan-perubahan di sekolah gitu Bu. Oke, jadi saya garis bawahi sedikit ya Bu Rita permasalahan yang Ibu Rita hadapi, yaitu di sekolah Ibu banyak sekali guru atau sebagian besar guru masih menggunakan metode konvensional Betul, pada Bu. saat menyampaikan pembelajaran ya Bu Iya, Rita ya. betul. Iya. Oke. Jadi di sini di coaching ini yang Ibu inginkan adalah adanya perubahan ya Bu ya daripada rekan-rekan guru Ibu di sekolah terkait bagaimana proses pembelajaran. Seperti itu ya Bu Rita? Iya betul Bu, jadi saya tuh pengennya adanya perubahan dari konvensional mungkin ke media atau metode yang lebih modern gitu Bu ya. Jadi menggunakan metode-metode yang lebih menarik, terus medianya juga bervariatif, jadi anak-anak juga belajarnya lebih semangat, terus Iya. lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar gitu Bu Nani. Oke Bu Rita, berarti Bu Rita punya mungkin situasi yang menurut Bu Rita ideal seperti itu ya dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar seperti itu ya Bu Rita. Kalau misalnya kita berandai-andai nih Bu, kita memberikan level 1 sampai 10 di proses pembelajaran, kira-kira yang ideal itu kan level 10 tuh Bu Rita ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya saya tanya nih, kalau di sekolahan Ibu Rita untuk saat ini kira-kira level idealnya itu sudah berada di angka berapa sih Bu? Kalau sekarang itu masih sangat jauh di bawah gitu, karena masih, kalau menurut saya mungkin masih sekitar 5,5 sampai 6 gitu levelnya. Levelnya ya Bu Nah, ya. jadi masih sangat rendah gitu kan, jadi benar-benar masih jauh lah di atas level ideal gitu. Iya, ya, baik. Kalau menurut Ibu Rita sendiri, kira-kira dari level 6 itu Ibu Rita menginginkannya naik ke level berapa sih supaya proses pembelajaran di sekolah Ibu Rita tuh ideal? Misalnya ke level berapa? Seperti itu dari 5,5 atau 5,5 tadi sampai 6. Kira-kira Ibu menginginkannya paling tidak di level berapa? Iya, jadi mungkin kalau langsung ke level 10 mungkin berat ya Bu ya, karena memang kan tadinya kan kita masih di level rendah. Kalau langsung ke nilai 10 mungkin berat gitu Bu ya. Sulit ya Bu ya. Jadi pengennya saya sih ada perubahan ke arah yang lebih baik, minimal di level 8 gitu Bu. Minimal di level 8 itu sudah mendingan lah gitu ya, daripada di level 5,5 atau sampai 6 gitu. Oke, berarti Ibu masih ada PR mungkin sekitar 2 tingkat. Iya, betul Ibu. 2 tingkat levelnya Ke atas ya aja, dibandingkan level yang sekarang Iya, ya betul. istilahnya berada di sekolahan Ibu gitu ya. Oke, baik. Kira-kira nih Bu, apa yang bisa Ibu Rita lakukan untuk mencapai target level 8 tadi seperti itu? Iya. Jadi sayanya tadi berpikir saya akan melakukan mentoring kepada teman-teman atau rekan sejawat yang kira-kira memang bisa kita saling sharing, saling berbagi bagaimana cara mengembangkan metode sama media yang tadinya yang itu saja monoton konvensional menjadi lebih bervariatif gitu Bu. Iya. Berarti ada perubahan ya Bu ya dari yang konvensional ke proses pembelajaran yang lebih menarik, lebih bervariatif seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan yang Ibu sampaikan tadi? Iya.
Mungkin pertama langkah yang akan saya lakukan, saya akan melakukan koordinasi dulu dengan kepala sekolah tentunya gitu kan, pemangku kebijakan. Kemudian juga dengan rekan-rekan sejawat yang memang kira-kira bisa diajak berkolaborasi gitu Bu ya. Karena memang di sekolah kami masih banyak guru-guru yang muda yang kira-kira IT-nya juga pandai gitu kan. Jadi mungkin bisa membantu guru-guru senior yang mungkin tidak begitu memahami IT, yang kurang bisa membuat media yang bervariatif gitu Bu. Jadi saya akan mencoba berkolaborasi dengan mereka gitu Bu. Baik, jadi yang akan Ibu lakukan tadi mentoring, kemudian konsultasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu ya Bu Rita. Baik, kira-kira dari strategi-strategi yang sudah Ibu sebutkan dan Ibu jabarkan tadi, ada tidak Bu strategi lain yang mungkin yang akan Ibu lakukan? Ada beberapa strategi yang saya pikir bisa untuk membantu perubahan yang saya inginkan di sekolah. Contohnya misalnya mungkin kami akan melakukan IHT atau workshop gitu, bagaimana cara mengembangkan metode konvensional menjadi metode-metode yang lebih menarik. Terus ada juga mungkin kami akan bekerja sama dengan teman-teman dari sekolah lain yang mungkin terbiasa membuat media yang menarik gitu Bu. Jadi kita ajak ke sekolah, terus kita minta bantuan dari mereka bagaimana membuat media-media menarik gitu. Oke, berarti Ibu Rita sudah merencanakan untuk yang pertama tadi mentoring ya Bu ya. Kemudian Ibu juga akan mencoba merencanakan pelatihan IHT ataupun workshop seperti itu ya Bu Rita. Nah, dari beberapa strategi yang sudah Ibu sampaikan tadi nih Bu ya, kira-kira yang Ibu paling merasa nyaman, kemudian paling Ibu Rita merasa memungkinkan untuk segera dilaksanakan, kira-kira strategi yang mana Bu Rita? Iya, kalau mengingat situasi sekarang gitu Bu ya, kebetulan juga sekolah kami kan banyak kegiatan. Mungkin yang lebih cepat terlaksana sekarang mungkin kegiatan mentoring gitu. Karena kalau kegiatan IHT, workshop, karena sekolah lagi juga anak-anak ujian, guru-gurunya juga mungkin repot dalam mengolah nilai gitu kan. Jadi mungkin mentoring yang akan kami lakukan pertama gitu. Mengingat juga mungkin kalau IHT dan workshop kan membutuhkan biaya, kemudian kita juga harus memanggil narasumber, kebetulan bikin undangan gitu. Mungkin nantilah di semester selanjutnya akan saya rencanakan gitu. Tapi untuk pelaksanaan sekarang yang lebih cepat, saya ambil tindakannya mungkin kegiatan mentoring gitu. Baik, kalau IHT dan lain-lain persiapannya harus matang ya Bu ya. Betul, Ibu. Oke, nah kira-kira Bu dari kegiatan mentoring tersebut Ibu Rita akan memerlukan bantuan atau support siapa nih misalnya daripada rekan-rekan sejawat atau stakeholder yang ada di sekolah seperti itu? Ya pertama mungkin sebelum melakukan kegiatan mentoring saya akan minta izin dulu dengan kepala sekolah gitu kan, karena mungkin saya nanti mungkin akan melibatkan guru-guru atau teman-teman yang paham IT gitu kan, untuk sama-sama mendukung perubahan-perubahan yang ingin saya lakukan di sekolah gitu. Karena anak-anak yang muda itu kan biasanya IT-nya lebih pintar gitu Bu ya, terus lebih cekatan gitu, jadi bisa membantu guru-guru senior yang kesulitan dalam hal itu gitu Bu. Oke, baik Ibu. Nah, rencana Ibu ini yang Ibu sampaikan dan jabarkan barusan ini kira-kira kapan Bu akan direalisasikan? Ya, jadi secepatnya sih, saya pengennya secepatnya ya Ibu ya, jadi biar kita juga cepat melihat perubahan yang terjadi di sekolah gitu. Secepatnya saya akan koordinasikan dengan Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman kira-kira kapan gitu. Pokoknya yang ikan cepat ikan gabus lah Ibu, makin cepat makin bagus gitu. Mungkin kalau minggu ini ulangan ya Bu? Iya, kita apa masih minggu ulangan. depan Bu? Mungkin ketika kegiatan kelas meeting kan kita agak longgar gitu ya gitu. Mungkin secepatnya gitu. Baik, ini kita udah hampir masuk di akhir percakapan nih Bu Rita.
Jadi kira-kira Bu, dari apa yang kita bicarakan Iya. ini, dari proses coaching yang sudah kita lakukan Iya. ini, apa sih yang Ibu Rita dapatkan? Saya mendapatkan pencerahan gitu ya. Akhirnya mendapatkan ide-ide dan gagasan-gagasan baru bagaimana cara saya agar sampai apa yang saya inginkan tuh akhirnya terlaksana gitu kan. Dimana sekolah saya akhirnya yang tadinya mungkin apa ya Bu ya, tidak bervariasi gitu kan, terus kegiatannya itu saja, nanti ada perubahan, jadi sekolah itu lebih hidup gitu, lebih hidup, anak-anak juga lebih semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Tentu hasilnya nanti apa ya, lebih bagus lah Maksimal ya, gitu Bu, ya, ya. lebih maksimal Baik. gitu. Baik Ibu, jadi Ibu sudah bisa mendapatkan gambaran ya bagaimana Ibu bisa menciptakan sebuah perubahan di sekolah, Iya. terutama perubahan pada saat proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat lebih inovatif Iya. sehingga anak-anak lebih tertarik seperti Iya, itu ya Bu betul. Rita. Oke. Baiklah Bu Rita, ini tadi percakapan kita kurang lebih sudah berjalan 10-15 menit ya Bu ya. Jadi mungkin untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini, tetapi sesuai dengan apa yang Ibu Rita sampaikan tadi, bahwa realisasi dari apa yang Ibu jabarkan akan dilaksanakan minggu depan ya Bu Rita ya. Kalau Insya Allah. begitu saya berharap besar minggu depan kita bisa ketemu lagi. Iya, Ibu, Saya kepengen dengar cerita Ibu Rita, Iya, siap, bagaimana Ibu Rita merealisasikan Mm-mm. apa yang sudah kita bicarakan dan seperti apa hasilnya. Saya pengen banget dengar ceritanya Siap, itu Ibu. Bu Rita ya. Baik, itu saja Bu Rita. Terima kasih banyak Ibu sudah mau berbagi dengan saya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini, apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi dan memang bisa membawa perubahan seperti itu yang lebih positif di sekolah Ibu terkait dengan proses pembelajaran. Iya, terima kasih juga Ibu Nani Iya, sudah mau mendengarkan cerita saya. Iya. Doakan usaha saya berjalan lancar. Amin, Terjadi amin, perubahan-perubahan baik di sekolah. Iya, baik Ibu Rita. Iya. Itu saja Ibu Rita. Iya, Ibu, sama-sama. Terima kasih Sama-sama Ibu. sudah Terima kasih. berkunjung. Iya, terima kasih. Bu, assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Ibu Ira. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oh iya, saya dengar Ibu hari ini sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Rita. Iya, betul sekali Ibu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, jadi Bu Ira, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Dengan alurnya, yang pertama saya menanyakan tujuan, kemudian saya mengidentifikasi, yang ketiga rencana aksi, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab, sehingga alur dapat menggali, agak coret-coret langsung ya, sehingga alur Tirta tersebut dapat menggali koci, menceritakan permasalahan, dan koci tadi juga dapat menemukan solusi serta mengidentifikasi langkah-langkah apa saja yang akan koci lakukan setelah melakukan coaching bersama saya. Iya, menurut saya sebagai observer yang mengobservasi Ibu, proses coaching yang sudah Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah memenuhi alur Tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan beberapa pertanyaan pada coach, sehingga coach tadi sudah menemukan solusi dari permasalahannya.
dan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang sebenarnya. Baiklah Ibu Nani, selanjutnya pertanyaan terakhir ini ya. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil Ibu pada saat melakukan coaching tadi? Baik Ibu, yang pertama saya akan mungkin lebih mempelajari lagi terkait dengan proses alur tirta di proses coaching, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Kemudian saya juga mungkin akan lebih sering mempraktikkan kepada rekan-rekan sejawat, sehingga memang keterampilan menjadi coach akan meningkat seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nani. Semoga kedepannya Ibu Nani bisa meningkatkan keterampilan coaching yang sudah Ibu miliki. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya permisi pulang dulu ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya mengobservasi saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.